Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati walimati tasmiyah au karsh waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Ashabul fudala wal kurama wal masyayikh, habaiban al-kiram, wabil khusus kepada tuan rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari keluarganya Mas Doni maupun dari keluarganya Mbak Nur Ani. Semoga mereka semuanya diberi kemuliaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Simbah Yai Hizib pun Simbah nama tasnya. Tadi kita mengakikoi yaitu Mas Muhammad Husain Al-Farisqi. Mengakikoi anak itu merupakan jalan di mana anak tersebut akan mudah memberikan syafaat kepada orang tua. Dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kullu ghulamin murtahinun ala aqiqati. Setiap anak itu tergantikan atas akikohnya. Sehingga kalau orang tua mampu mengakikoi anak, maka dianjurkan untuk mengakikoi anaknya baik di hari ke-7 atau kalau fa'ilam yastati, kalau nggak mampu di hari ke-14, fa'ilam yastati kalau nggak mampu maka di hari ke-21. Fa'ilam yastati, andaikan tetap tidak mampu maka qabla kita idam, yang penting darahnya istri belum berhenti nifasnya. Fa'ilam yastati, tetap betul mampu maka qoblal bulugh, sebelum balik. Kalau tidak mampu, misalnya sampai sudah tua atau meninggal dunia, maka di dalam kitab Bughnil Muhtaj tetap ada yang mengatakan boleh dengan mengkiaskan kepada bab udhiyah atau bab kurban, yaitu beberapa ulama yang mengatakan boleh seperti Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi dan Imam Ar-Rafi'i. Walaupun nanti juga ada ulama yang mengatakan tidak boleh, tapi biasanya kalau ulama kiai-kiai di Solo Raya mengikuti pendapat yang boleh. Akikah itu mulai diperbolehkan yaitu ba'dan nafkhir ruh, setelah ditiupkannya ruh, yaitu di bulan keempat daripada kehamilan. Itu sudah mulai, walaupun nanti jadi siket gitu. Walaupun nanti terus anaknya meninggal dunia pas masih keguguran gitu, maka tetap sunnah diakikahi. Untuk hulam laki-laki maka yaitu kabsyain, 2 kambing. Kalau perempuan 1. Ada beberapa alasan. Di dalam misalnya kitab Bughyatul Mustarsyidin, karena laki-laki itu tanggung jawabnya double, dia menafkahi dirinya dan juga istrinya. Atau ada yang mengatakan karena diatnya 2:1. Ada yang mengatakan laki-laki itu warisannya 2:1. Nah ini adalah beberapa sebab. Bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab yang lain, karena punya anak laki-laki itu akan lebih hibtoh, lebih menyenangkan daripada perempuan. Ada pendapat juga seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa kok akikah laki-laki 2, perempuan 1. Misalnya belum mampu langsung 2, maka 1 dulu tidak apa. Ini pendapat yang merupakan pendapat jumhur di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa yusannu, dan disunahkan untuk tidak memotong balung-balung di dalam hewan akikahnya. Itu sunnah untuk dengan harapan agar anaknya lebih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipecah dia betul napa-napa, itu adalah pilihan, disunahkan di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Fa'ilam yastati, andaikan nggak kuat beli kambing, nggak kuat beli sapi, nggak kuat membiayai, maka menurut Abdullah bin Abbas di dalam kitab karya Syekh Abdul Rahman Ba'alawi, boleh walaupun karena widujajah wal arnab, boleh mengakikoi anak, tapi bukan niat akikah ya, niat tasyakuran dengan memotong ayam jago dan terwelu, seperti itu. Boleh seperti itu. Ini fadilah kita melakukan akikah. Nah kalau sudah diakikoi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ayyuhasinasmuh, namanya dibaguskan. Ada satu kitab berjudul Fadilatut Tasmiyah Bismi Ahmad wa Muhammad. Kalau bisa anak itu kasih nama Muhammad atau Ahmad. Ada Ahmadnya atau ada Muhammadnya. Dikatakan man wulida fasum yasmi Muhammad tabarrukan muhabbatan ila Muhammad huwa wa mauludu fil jannah. Barang siapa orang punya anak dikasih nama ada Muhammadnya atau ada Ahmadnya karena mencintai Nabi Muhammad, maka anak dan orang tuanya pasti menjadi ahli surganya Allah. Wa man jalasa fi majlisin wa hadara fiha man ismuhu Ahmad,
Barang siapa orang yang datang di satu majelis, ini ada di kitabnya Tuhfatul Muhtaj ya, kitabnya Imam Ibnu Hajar. Barang siapa orang yang hadir di majelis ilmu, datang di tempat tersebut, itu anak yang namanya ada Muhammadnya, maka siapapun yang datang di majelis tersebut, dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Maka alhamdulillah tadi setelah saya tanya namanya ada Muhammadnya, insya Allah orang tua dan anaknya menjadi ahli surganya Allah. Kemudian yang kedua, mulai sekarang hendaknya orang tua kepada anaknya itu selalu husnudzon, gak boleh mengucapkan yang tidak baik. Seperti yang terjadi di dalam beberapa tafsir. Kenapa kok ada bangsa Afrika? Kenapa kok ada terjadi bangsa Afrika? Karena ada dua pendapat. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh niku kenapa namanya Nuh? Karena nangisan, nangis untuk umatnya. Makanya Nuh itu adalah bahasa Persia yang maknanya tangisan. Beliau Nabi Nuh niku lebih nyelah-nyelahnya, terus diitik-itik sama putranya yang namanya Ham. Ketika diitik-itik, fujaah Nabi Nuh niku kaget. Terus Nabi Nuh keceplosan anta wadzuriyataka sauda, kue anak turunmu ireng kabeh. Karena keceplosan seperti itu, maka seluruh anak turun Nabi Nuh yang berasal dari Ham itu dijadikan kulitnya hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua tidak boleh keceplosan, apalagi sampai ngomong anak yang tidak baik kepada anaknya. Pasti akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalamuhu kaduai sab'ina nabiyan. Omongannya orang tua ke anak seperti doanya 70 nabi, pasti dijabai. Ada seorang ahli hadis yang ingkita rijl, kakinya itu terpotong. Ditanya, ya Syekh, lima kutia rijlek, kenapa kok kakimu, di bahasa Yaman, kenapa kok kakimu itu terpotong? Dikatakan, ketika aku masih kecil, aku itu qad la'ibtu at-tuyur, aku main burung. Kemudian tak taleni manoe, kemudian tak tarik-tarik. Ibuku melihat, ibuku mengatakan, qad fa'alallahu misla fa'altak. Allah akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Maka ketika tak tarik-tarik, ternyata kakinya burung tadi poklek, terpotong. Maka gak lama setelah itu kakiku diberi terpotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki mergo orang tuanya keceplosan atau sengaja mengucapkan kalimat yang tidak baik kepada anaknya. Keceplosan, gak usah keceplosan, lebih niat saja, kretek saja diijabai sama Allah orang tua kepada anaknya. Syekh Abdul Karim Al-Qushairi menulis satu kisah di dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah, bahwa dulu ada seorang ulama yang ahli ibadah, ubad wa zuhad, ismuhu Jurayj Ar-Rahim. Jurayj Ar-Rahim ini seorang ahli ibadah, hidupnya gak lepas dari Allah, Allah dan Allah. Dan beliau seorang yang zuhud, lupa dengan dunia, pokoknya Allah toh. Pada suatu ketika ibunya manggil, ya Jurayj ta'al, Jurayj kesini. Karena Jurayj masih sholat, nah dia nggak memenuhi panggilan ibunya. Lah saat itu ibunya kerentek tok, nggak sampai diucapkan. Kalau kamu karena kamu tidak mendatangi panggilanku, maka la tamutunna, kamu tidak akan benar-benar mati qabla wujudi fitnatil mar'ah, kecuali kamu sudah difitnah oleh seorang perempuan. Jurayj selesai sholat mau ke masjid, tiba-tiba ada pelacur paling cantik di kota itu mencintai Jurayj, mengajak zina Jurayj. Jurayj menolak kholas. Kemudian dibisiki sama iblis, kalau kamu ingin menaklukkan Jurayj, maka kamu harus berzina dengan seorang muroi, seorang penggembala. Zina ini perempuan pelacur cantik ini. Kemudian setelah zina hamil, setelah hamil ditanya, hakum man hadzal ibn, ini milik siapa ini bayinya? Dia mengatakan hadza hakku Jurayj Ar-Rahim. Maka karena emosi masyarakat, mereka geruduk Jurayj, rumahnya dibakar, tempat ibadahnya dibakar, semua barangnya dirusak. Jurayj gak punya apa-apa kecuali baju dan celana. Maka saat dalam posisi seperti itu, Jurayj sholat. Habis sholat berdoa, ya Allah, akhrijna minadz dzulumati ilan nur, semoga engkau keluarkan aku dari kegelapan menuju jalan keluar. Maka tiba-tiba bayinya bisa berbicara. Kita berbicara, dia mengatakan, anak ibnul muroi, aku anak laki-lakinya, ya aku anak laki-laki dari seorang penggembala. Maka orang-orang yang ngamuk tadi itu minta maaf kepada Jurayj, dan Jurayj dan berjanji membangunkan rumahnya Jurayj lagi. Jurayj mengatakan, lah, aku husnudzon, mungkin kalian itu menjadi perantara Allah, semua barangku diambil oleh Allah, sehingga aku diinginkan oleh Allah mati dalam keadaan tidak terlalu lama hisabnya, dan aku mati segera masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kerentek jangan, apalagi sampai ngomong. Ini baru kerentek dok, gara-gara dikerentek ibunya akhirnya rumahnya hangus.
akhirnya masjidnya hangus, akhirnya dia digeruduk di masa oleh masyarakat. Maka krentek tidak boleh jelek-jelek kepada anaknya. Kemudian setelah orang tua harus selalu husnudzon kepada anaknya. Yang kedua adalah hendaknya mulai sekarang apapun yang dilakukan oleh orang tua harus diniati untuk anaknya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Haddad niku makamnya dekat sama saya belajar dulu ketika di Hadramaut. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu kalau pergi dari rumah menuju ke tempatnya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang Rotibul Attas, enggak selalu membawa sesuatu, entah apa namanya mus, banana, entah tom-tom, entah semangka atau yang lain. Pokoknya apa yang dimiliki dibawa, uang ya uang dibawa. Tujuannya apa? Dikasihkan kepada para peminta-minta. Dengan tujuan apa? Ya Allah, semoga engkau tutup semua aib daripada guru-guruku. Semoga engkau tutup semua aib orang lain daripada diriku. Artinya apa? Mulai sekarang setiap Mas Doni dan keluarga yang mbah-mbahnya itu kalau sodakoh diniati, ya Allah, dengan sodakoh ini semoga engkau jadikan Mas Muhammad Hussein Alfa Rizki ini menjadi orang yang selalu dibuka kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, berarti nanti kalau saya sodakoh untuk anak saya nggak dapat pahala, Pak? Boten. Nak jenengan sodakoh kok diniati anak. Syekh Abdurrahman Ba'alawi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan, sodakotun lil walid ailil aqrib. Sodakoh yang diniatkan untuk orang tua atau anak, maka pahalanya dilipat gandakan alfu mi'ati di'fin, 100.000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya Mas Doni ini saya niat sodakohan ngasih teh, pahalanya 1. Tapi kalau diniati semua pahala sodakoh ini untuk anaknya, maka jenengan yang Mas Doni ini dapat pahala 100.000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Maka mulai sekarang sodakohnya orang tua diniatkan untuk anaknya. Kemudian perbanyak untuk memandang wajahnya para orang-orang soleh. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam syarahnya Imam Az-Zubaydi, ya Syekh Muhammad ini pernah ditanya, ya Syekh Muhammad, bima a'tallahu ta'ala al-walad mislu Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Kok bisa kamu itu punya anak yang alim, yang hebat, yang luar biasa seperti Imam Ghazali? Dari mana itu rahasianya? Orang tuanya mengatakan, karena di masa kecil anakku atau di masa-masa aku bersenggama dengan istriku, aku selalu hadir di majelis ilmu dan membayangkan wajahnya para ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya husnudzon di malam akikah seperti ini didatangkan para kiai, ada Ustadz Alif, ada Ustadz Rahmat, ada Bayai Hizin. Semoga dengan begitu anaknya nanti akan menjadi orang yang hafal Al-Quran, orang yang nanti kelak bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kiai Haji Ahmad Bashir Kudus, guru kula Dalailul Khairat, Mbah Bashir Kudus itu beliau ngendika, jadi kalau pengen anak itu manut kepada orang tua, pengen anak itu birrul walidain kepada orang tua, maka kunci utamanya ketika anak sedang tidur dibacakan Al-Qadr, syukur-syukur 11 kali, kalau tidak mampu 7 kali, atau minimal 1 kali ditiupkan ke baduknya anak. Masya Allah. Saya kalau di ijazah guru saya nggak tanya dari mana kitabnya, nggak boleh tanya. Kalau di ijazah nggak boleh tanya. Tapi kalau padosi, oh ternyata di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro atau di dalam kitab Mujarobatai Robi Al-Kubro itu memang fadilahnya sangat luar biasa. Bahkan ketika mati itu bisa saja jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua yang hadir di sini menjadi ahli surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara agar anak itu diberi cerdas oleh Allah, maka orang tua menjadi orang tua yang tawadhu, menjadi orang tua yang rendah hati, nggak suka merendahkan orang lain. Sebagaimana dikatakan di dalam salah satu kitab yang masyhur dengan nama Tanghil Qaul Al-Hadits atau kitab yang lain, man ra'a ila akhihi bi ainil ihtiqar uqiba bidzul. Barang siapa orang yang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, dengan pandangan menyepelekan, maka dia yang memandang tadi akan dibalik menjadi orang yang paling rendah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama dari Jordan menulis buku berjudul Jawahirul Lu'lu'iyah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Al-Jurdani,
dikatakan Syekh Abdul Karim Al-Qusyairi, ra'aitu rajulan yatufu fil bait. Aku pas umrah atau pas haji melihat ada orang yang tawaf. Ketika tawaf, dia itu menyewa bodyguard biar kelihatan murtafi, biar kelihatan mulia, biar kelihatan sugihnya. Nah, karena kesombongannya, maka faro'a itu fitar bil Baghdad. Ketika aku pulang haji, dia juga pulang haji, aku kaget, ternyata orang yang dulu kaya raya sekarang menjadi seorang sa'il fitar bil Baghdad. Jadi di jembatan kota Baghdad dia menjadi seorang pengemis. Fata'ajjabtu, aku kaget. Faqala li, dia mengatakan kepadaku bahwasanya dulu aku sombong di saat orang-orang itu harusnya tawadhu. Maka gara-gara kesombonganku di depan orang lain, maka sekarang aku direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita merendahkan orang. Orang tua yang selalu memuliakan orang lain, mengagungkan dan menghormati orang lain, anaknya cenderung akan diberi cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i punya bapak namanya Idris, Syekh Idris. Syekh Idris dan ibunya itu orang yang selalu memuliakan orang lain. Maka dikisahkan Imam Syafi'i ketika belajar ke Imam Malik, umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Maka ketika umurnya takriban 14 tahun, Imam Syafi'i diminta untuk berfatwa oleh Imam Malik. Ya Syafi'i, kamu sekarang berfatwa. Maka Imam Malik pergi, Imam Syafi'i berfatwa, dihadiri hampir 10.000 ulama. Jadi muridnya Imam Syafi'i itu 10.000 ulama lebih mendengarkan ceramah Imam Syafi'i di siang hari bulan Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan, ayuhan nas alaikumus syam fa illam tasum alaikumun nahar. Kalian wajib puasa, kalau nggak puasa masuk neraka kalian, katanya. Imam Syafi'i ngomong gitu sambil minum. Minum, diprotes. Ya Syekh Muhammad Asy-Syafi'i, Anda menyuruh kita puasa di siang hari bulan Ramadan sekarang, kenapa Anda minum? Beliau mengatakan wa min syurutis syiyam, yaitu al-bulugh. Syaratnya puasa itu balik. Kan saya belum balik, kan belum wajib puasa. Ini Imam Syafi'i belum balik sudah berfatwa. Imam Syafi'i, kenapa? Orang tuanya orang yang selalu memuliakan orang lain, mengagungkan orang lain, apalagi tamu. Masya Allah. Dikatakan oleh Rasulullah, atani Jibril, nah malaikat Jibril pernah datang kepadaku. Wakal, dan malaikat Jibril ngomong begini, idza jakhala muslimun ila baiti akhihil muslim atau kama qala, ketika ada seorang masuk ke rumahnya orang lain bertamu, maka tamu itu membawa 1000 barokah, wa alfu rahmah, dan 1000 rahmah, wa ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba ayalih wa la mithlu zabatil bahri. Semua dosa tuan rumah dan semua dosa keluarga tuan rumah diampuni oleh Allah walaupun sebanyak bunga lautan, wa auraqil asjar, dan sebanyak godong daun-daunan yang ada di dunia ini. Kemudian wa atahullahu ta'ala thawaba kulla luqmatin alladhi akalaha, dan setiap makanan yang dimakan, satu suap makanan yang dimakan oleh tamu dari suguhan tuan rumahnya, maka Allah Ta'ala thawaba hajjatin mabruratin wa umratin maqbulatin. Tuan rumah setiap satu puluk mendapatkan pahala haji yang mabrur dan makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memuliakan tamu, gak boleh kita tidak memuliakan tamu. Bahkan salah satu cara biar punya anak yang soleh atau solihah yaitu dengan memuliakan tamu. Dikisahkan ada salah satu kitab berjudul Majalisus Sa'yaukamakon. Dikatakan bahwa kana rajulun lahu zaujah, ada seorang laki-laki punya seorang istri. Kemudian istrinya nggak di rumah, mungkin pergi ke pasar ya. Kemudian si laki-laki ini itu didatangi tamu. Kemudian walaysa lahu syai' ilal khail alladhi yagzubiha. Dia nggak punya apa-apa di rumah. Wis rumahnya kosong, nggak ada apa-apa gitu. Kecuali dia hanya punya satu kuda atau keledai yang dipakai untuk bekerja, yang dipakai untuk perang. Kemudian zabahaha liikramin duyuf, disembelih itu kudanya karena pengen memuliakan tamunya. Ketika istrinya tahu, maka fatana za'at zaujah, istrinya marah-marah dan istrinya nggak terima sehingga istrinya minta diceraikan. Ketika istrinya diceraikan, kholas, maka ja'a rajulun waqal, datanglah seorang laki-laki yang agak tua dan mengatakan, ya fulan, indana bintun wa aktsaru man yakhtubuha. Aku punya anak
perempuan. Anakku ini dilamar banyak laki-laki, cuman aku gak terima. Walam uzawija, aku gak menerimanya. Aku istikharah, ternyata engkau adalah laki-laki yang paling soleh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kamu tak nikahkan dengan putriku? Kemudian si laki-laki tadi mau, setelah mau diberi rumah, diberi kendaraan, dan diberi 10 khuyul, yaitu 10 kuda yang bagus-bagus oleh mertuanya. Makanya kalau jenengan nyuguhi tamu gak usah eman-eman, yang bagus-bagus pasti diganti yang lebih mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki anak itu adalah salah satu kemuliaan, salah satu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar kemudian anak kita menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah? Maka yang terakhir adalah dengan orang tuanya punya sifat rahmah, punya sifat mengasihi setiap apapun dan sesuatu apapun yang dilihat, agar dosa anaknya ini diampuni oleh Allah. Maka dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di Solo ada seorang ulama ahli tafsir, adiknya Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, namanya Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria, kadang tafsir 3 jilid. Tafsir ini dipakai kurikulum di Timur Tengah. Nah, cuma di Al-Mu'in gak dipakai kurikulum malah. Di dalam tafsir tersebut kurang lebih dikisahkan begini. Terkadang anak itu sukses bukan karena ikhtiar anaknya, tapi terkadang anak sukses karena ikhtiar orang tuanya. Contoh, Bani Israel kenapa cerdas? Karena nabinya, Nabi Musa, Nabi Yakub berdoa, a'udzubillahi ya anakuna minal jahilin, ya Allah jauhkan aku dari kebodohan. Karena nabinya selalu minta jauh dari kebodohan, maka umatnya diberi cerdas-cerdas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim setiap hari berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sarin 'inda baitikal muharram. Beliau berdoa, ya Allah jadikan tanah ini tanah yang tandus tapi banyak rezekinya. Maka tidak salah kalau anak turunnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Ibrahim itu menjadi umat yang kayaknya tandus-tandus tanahnya, tapi kaya-kaya orangnya. Bahrain, Pak. Saya pernah berkunjung ke negara Oman. Di Oman itu 1 realnya itu 32.000 rupiah. Kemudian di Bahrain satu dinarnya Bahrain itu hampir 45.000 rupiah. Jadi mengalahkan pound sterling Inggris, mengalahkan dolarnya Amerika Serikat. Jadi kaya sekali Timur Tengah itu. Nah, kenapa? Karena nggak lepas dari doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka dan rahmahnya orang tua kepada anaknya. Makanya orang tua itu harus selalu rahmah kepada orang lain agar anaknya dijadikan soleh. Ada satu kisah di dalam kitab Ihya Ulumuddin au kama qala. Ada seorang ulama kana Abu Mansur ibn Dukain. Ada seorang ulama namanya Syekh Abu Mansur bin Dukain. Idza danas ala wafatih aktsaru minal buka. Ketika mendekati umur tua, beliau sering menangis dan merasa aku bukan siapa-siapa sehingga aku belum siap mati dan mendapatkan azab dari Allah. Falamma tufiya, dan ketika benar-benar mati, maka ro'a ibnuhu fi lailatir rabi'ah, anaknya melihat bapaknya di malam keempat bahwasanya bapaknya sedang mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya bertanya, ya abati ma fa'alallahu bik, wahai bapakku, Allah ngapain kamu di dalam kuburan? Kemudian si orang tuanya mengatakan, qad ghafarallahu li, Allah mengampuni semua dosaku. Bimada, kenapa? Gini, Allah bertanya kepadaku saat itu, qad itu sab'ina sana, kamu itu hidupnya 70 tahun ngapain saja, katanya. Aku mengatakan sumtu sittina sana, aku tuh puasa 60 tahun. Allah mengatakan lam aqbal minka, kamu gak tak terima puasanya. Kenapa? Karena kamu puasa niatnya pengen disanjung sama orang. Karena kamu puasa niatnya pengen dimuliakan orang, maka gak tak terima puasanya. Ya Allah, qad ghazawtu arba'ina ghuzwatan, aku pernah perang 40 kali peperangan. Surga atau neraka? Allah mengatakan lam aqbal minka, gak tak terima. Kenapa? Karena kamu perang niatnya pengen dipanggil, pengen dianggap syuja'ah, orang yang pemberani. Maka karena niat kamu tidak karena Allah, gak terima perang kamu. Ya sudah, tasaddaqtu bi arba'ina alfi dirhamin. Setiap hari ya Allah, aku sedekah 40.000 dirham atau 16 juta rupiah setiap hari. Kira-kira surga atau neraka ya Allah? Allah mengatakan lam aqbal minka, gak terima. Kamu sedekah itu niatnya gak karena Allah. Kamu sedekah niatnya karena pengen dianggap ahli sedekah.
Aduh, apalagi ya? Masih satu ya Allah. Aku itu tidak pernah tidur malam ya Allah. Sholat terus ya Allah. Nah, kira-kira surga atau neraka? Lam aqbal minka. Kamu seperti itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Idzan halatu. Waduh, berarti aku jadi ahli neraka ya Allah. Kemudian si fulan tadi Allah mengatakan, atadakkarta. Apa kamu gak ingat? Dulu kamu pernah berjalan di Darbil Baghdad di salah satu jalan raya di kota Baghdad, waroaita, dan kamu melihat ada rommel, ada kerikil kecil di jalan. Mungkin kerikil ini mungkin sebenarnya nggak ganggu, cuman karena kamu punya niat, wah ya Allah, daripada kerikil ini mengganggu orang lewat, maka tak pikirkan, maka birahmatika rahimtuk, karena kamu merahmati orang muslim yang lain, karena kamu menjaga agar orang lain tidak celaka walaupun mungkin sebenarnya nggak perlu, maka aku merahmati kamu, qad ghafartu lak, aku ampuni semua dosamu, aku jadikan engkau ke dalam surgaku. Maka jangan menyepelekan hal kecil di dalam hidup kita. Jangan-jangan itu yang menjadikan sebab kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kodok itu makruh kita bunuh? Kena khunfasa ya. Kenapa dik makruh kita bunuh, tapi kenapa lizat itu sudah kita bunuh? Di dalam kitab tafsir dikatakan karena Bilqi ini ketika melihat Nabi Ibrahim mau dibakar sama Raja Namrud, akhudha alma, dia mengambil air kemudian disebulkan air itu kepada api. Kemudian dikatakan walaupun ini gak ada gunanya, tapi niat baiknya si dik si kodok aku hargai. Makanya Allah mengatakan makruh kita membunuh kodok karena niat baiknya walaupun gak ada gunanya. Kemudian si khunfasa ya, si cicak ini kemudian membantu Raja Namrud meniup api daripada yang membakar Nabi Ibrahim. Walaupun gak ada gunanya, gak akan mempengaruhi api, tapi niat buruknya menjadikan sebab cicak ini sunnah dibunuh sampai hari kiamat. Maka monggo Mas Doni dan kita semuanya sebagai orang tua selalu berhati rahmat, berhati mengasihi setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal kecil, jangan lihat ini ada minuman, ini biasanya gak dihabiskan, mulai sekarang habiskan. Siapa tahu ya Allah, ini tak habiskan biar tidak mubazir. Siapa tahu niat jenengan biar tidak mubazir, itulah sebab jenengan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada ijazah. Ijazah ini yang diamalkan oleh Bu Noto, ibunya Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu itu pernah datang ke pondok minta ijazah Mbah Naharus Surur, karena ibunya Pak Jokowi merasa ya anaknya daftar SMA 1 gak diterima kan begitu ya. Terus di bantaran sungai mungkin karena diusir saat itu, kemudian dikasih ijazah. Kalau engkau pengen hidup yang mulia, anak-anakmu itu sukses semuanya, rizkinya gembrojok lancar, maka ikro al-amin mi'atamarroh, bacalah 100 kali setiap hari, yaitu surat Al-Fatihah. Mau coba terserah, sambil jalan, sambil nyambel, pokoknya setiap hari Al-Fatihah 100 kali, antara maghrib sampai maghrib berikutnya. Maka diamalkan oleh beliau, dan beliau merasa semenjak itu diangkat derajatnya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum meninggal ditanya sama Mbah Dian Nafi, Mbak Bu Noto masih mengamalkan Al-Fatihah 100 kali. Beliau mengatakan, saya istiqomah sejak dulu setiap hari Al-Fatihah 100 kali dan Al-Ikhlas 100 kali. Maka semenjak itu aku dan keluargaku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo kita amalkan, semoga kita semuanya menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Nyuwun ngapunten nggih, rada pilek dan bindeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.